Bab 445 ribuan binatang menyerang. Manusia pasti tidak akan pernah bisa hidup damai dan tenang bersamaan dengan binatang aneh. Insting manusia adalah memburu binatang aneh dan insting binatang aneh adalah memakan manusia. Apalagi para binatang aneh di atas level caesar, mereka sudah sangat pandai. Mereka bisa mengumpulkan massa dari para binatang aneh untuk menyerbu tempat manusia tinggal. Barak Antares bukanlah tempat berkumpulnya para master kuat. Pasti binatang aneh akan memilih menyerang tempat yang tidak diisi orang-orang kuat. Kalau sekte besar seperti sekte Faelun dan sekte Chean, bukan hanya banyak master di kota mereka, tapi mereka juga punya tembok tinggi dan berbagai macam alat pertahanan untuk menghalau binatang aneh. Namun berbeda dengan yang terjadi di Barak Antares. Binatang aneh sangat membenci manusia. Asalkan ada kesempatan, mereka tidak akan ragu membunuh manusia. Barak Antares cukup sering dikunjungi oleh gerombolan binatang aneh. Hah, binatang aneh menyerang tempat kita. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggelegar terdengar. Kemudian, banyak orang yang segera keluar dari Barak Antares. Mereka siap bertarung dengan binatang aneh, terutama untuk melindungi tempat tinggal mereka yang sudah reyot. Tatapan di mata mereka terlihat sangat serius. Pasalnya, kekuatan gabungan para master di Barak Antares tidak seberapa. Maka dari itu, kalau sampai binatang aneh menyerang Barak, mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Orang-orang bisa mati diterkam binatang aneh. Lagi pula, orang-orang ini tidak bisa pergi lagi. Ini adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa mendapatkan keamanan. Tempat lain di Athenos lebih beresiko dibanding Barak Antares. Asalkan mereka bisa menahan serangan gerombolan binatang ini, mereka akan aman kembali. Karena, binatang aneh tidak sembarangan menyerang pemukiman manusia. Tapi, Devan tidak panik saat melihat binatang aneh sebanyak ini. Sebab, meski jumlah binatang yang menyerbu sangat banyak, tapi kebanyakan dari mereka cuma binatang aneh biasa. Hanya ada satu atau dua yang kuat. Devan bersiap untuk menyerang. Seseorang langsung menggenggam tangannya. Devan berbalik dan langsung melihat ada seseorang dengan wajah menawan. Ini adalah wanita dari Antares. Karena ciri fisiknya sama persis dengan orang-orang di Antares. Tingginya sekitar 1,65 meter, tubuhnya kurus dan bentuk wajahnya sangat indah. Tapi saat ini, matanya yang indah tampak menatap dengan sungguh-sungguh. Serbuan binatang aneh jelas merupakan peristiwa besar bagi Barak Antares. Pendatang baru, apa kamu takut? Cepat pergi ke kota. Wanita itu meraih tangan Devan dan berkata padanya sambil menuntunnya menjauh ke kota. Sekilas dia tahu bahwa Devan pasti berasal dari Antares dan baru saja datang ke Athenos, lalu tidak ada sekte yang mau menerima dia. Lagi pula, kalau sudah dipilih oleh sekte, tidak mungkin mereka datang ke Barak. Tapi kenapa dia tahu Devan adalah pendatang baru? Karena kalau Devan bukan pendatang baru, dia tidak akan diam, seperti linglung melihat binatang aneh yang menyerbu. Devan pasti sangat ketakutan. Di Antares, binatang aneh sangat jarang ditemui. Bahkan kalau menjumpainya, mereka adalah binatang aneh tingkat rendah. Misalnya tingkat 1 dan 2. Tapi binatang aneh yang datang menyerang ini setidaknya tingkat 5, 6, 7 atau 8 dan bahkan ada 1 atau 2 tingkat caesar ke atas. Aura yang dipancarkannya saja sudah membuat takut seorang Valkyria. Pendatang baru di Athenos tentu saja akan takut. Saat wanita itu sedang menarik Devan dan berlari menuju Barak, ribuan orang bergegas keluar dari Barak. Devan terkejut melihat banyaknya jumlah mereka. Tak disangka, banyak orang yang datang dari Antares. Dengan ribuan orang ini,
mereka harusnya bisa mengalahkan binatang aneh ini. Tapi, Devan terlalu banyak berharap pada kekuatan mereka. Kekuatan orang-orang ini sebenarnya berada di bawah Valkyria. Sebenarnya, banyak masih di alam Imperial Hasta, bahkan Imperial Trius pun sangat jarang. Tentu saja pasti seperti ini. Kalau mereka berada di Imperial Trius atau Valkyria, mereka tidak akan jadi pengungsi. Tentu saja tidak setiap orang akan dipilih oleh sekte kalau kekuatannya mencapai Valkyria. Ketika sekte memilih orang, mereka terutama melihat bakat mereka. Tanpa bakat, meskipun kekuatannya melampaui Valkyria, mereka mungkin tidak terpilih. Semuanya tetap dalam formasi dan jangan sampai gagal. Seorang Valkyria bergegas ke depan. Dia pasti komandan perang melawan binatang aneh. Setelah kedua kubu saling bertarung, di sisi manusia, banyak yang kehilangan nyawanya diterkam binatang aneh. Meski kalah jumlah, tapi binatang aneh ini punya kekuatan satu tingkat lebih tinggi dari tingkat manusia. Meski levelnya sama, kalau manusia ingin mengalahkan seekor binatang aneh, biasanya dibutuhkan beberapa orang untuk mengalahkan seekor binatang aneh. Devan ingin membantu ketika melihat ini. Bagaimanapun, mereka sama-sama berasal dari Antares. Menyaksikan saudaranya dibunuh binatang aneh, hatinya merasa getir. Tapi tangan itu mencengkeram lengan Devan erat-erat. Pendatang baru, jangan gegabah. Ini adalah serbuan binatang aneh. Kamu baru saja sampai dan belum punya pengalaman melawan serbuan binatang buas. Kamu bisa terbunuh dengan mudah, kata wanita itu sambil mengerutkan kening kepada Devan. Aku mau membantu, kata Devan. Bahkan senior yang berpengalaman pun berisiko tinggi mati. Dan kamu masih pendatang baru, jadi jangan malah membuat masalah. Tunggu saja di sini. Saat kita selesai mengurus binatang itu, aku akan kembali dan mengajarimu caranya bertahan hidup di Athenos. Sesudah wanita itu selesai berbicara, dia mengeluarkan senjatanya dan bergegas menuju serbuan binatang buas. Valkyria Keita, hati-hati, ada dua hewan kuat yang memimpin mereka. Saat wanita itu berlari menuju serbuan binatang aneh, seseorang di sebelahnya langsung berteriak. Aku tahu, Kak Faunus, jawab Keita. Keita adalah wanita yang baru saja membawa pergi Devan. Mendengar cara bicara keduanya, Devan merasa seperti di rumah. Karena keduanya berbicara dengan logat negara Al-Sutra. Karena portal alam rahasia Athenia ada di dalam negara Al-Sutra, jadi tentu saja, banyak orang dari negara Al-Sutra yang datang ke sini. Dan disinilah tempat pemukiman orang-orang Antares. Oleh karena itu, semua orang tidak menggunakan bahasa Athenos. Saat ini, kubu manusia masih lebih unggul. Mereka membentuk formasi dan ada beberapa formasi serangan jarak jauh di tembok kota yang membantu serangan mereka. Oleh karena itu, seruan binatang buas kesulitan memukul mundur formasi para manusia. Kalau seseorang terluka parah, maka ia akan segera disingkirkan dan digantikan oleh orang di belakangnya. Di bawah perlawanan mati-matian dari manusia, jumlah binatang aneh cepat berkurang. Kelihatannya tanpa bantuan Devan, serbuan binatang ini dapat mereka tangani sendiri. Namun kekuatan orang-orang di barak memang sangat jelek. Hanya dua dari binatang aneh tingkat caesar saja sudah menimbulkan masalah besar bagi mereka. Padahal Devan sudah membunuh ratusan binatang aneh tingkat caesar di masa lecananya masih newbie. Kini, di dalam tas harta karun Devan, ada lebih dari 150 mayat binatang aneh caesar dan belasan mayat binatang aneh tingkat Maximus. Lebih dari 1 jam sudah berlalu. Kubu manusia akhirnya menang. Mereka berhasil menghalau gelombang binatang aneh. Tentu saja,
ada kerugian besar yang mereka tanggung. Diperkirakan ada sampai puluhan orang yang meninggal dunia. Bahkan ada lebih banyak lagi yang jadi cacat. Saat ini, Keita yang berlumuran darah, berjalan menuju Devan. Salah satu lengannya terkulai lemah, jelas kalau tangannya patah. Tapi wajahnya tampak gembira. Karena baru saja dia dan para Valkyria lainnya bekerja sama membunuh binatang aneh tingkat Caesar. Nilai dari semua binatang aneh tingkat Caesar yang dibunuh sangat tinggi. Pendatang baru, kamu beruntung, ini, darah binatang tingkat Caesar. Keita melemparkan sebotol darah binatang ke Devan dengan satu tangan. Meskipun binatang aneh menyerbu tempat mereka, bisa saja akan menimbulkan kerugian besar. Tapi kalau bisa dibunuh, akan ada imbalan yang sangat besar. Akan ada banyak bahan berharga yang didapat. Khususnya darah binatang tingkat Caesar yang bisa meningkatkan kekuatan. Wajah semua orang tampak gembira setelah panen besar. Tapi, pada saat ini, binatang aneh yang tadi sudah melarikan diri, justru berbalik kembali. Apalagi, di antara mereka, ada binatang aneh yang sangat besar. Itu adalah seekor binatang aneh yang sebesar bukit. Semua orang terlihat ketakutan. Bahkan Keita yang merupakan seorang Master Valkyria, terlihat sangat muram. Bersambung. Bab 446 Pengorbanan Keita memancing binatang Maximus. Posisi Barak Antares sebenarnya lumayan strategis. Tidak banyak binatang aneh kuat yang berkeliaran di sekeliling mereka. Kebanyakan hanya ada binatang aneh di bawah tingkat Caesar. Jarang muncul binatang aneh tingkat Caesar. Para pengungsi di Barak juga punya banyak pengalaman dalam menahan sebuah hewan yang menyerang. Mereka sudah sering menang dengan mengalami kerugian yang sangat sedikit. Tapi tentunya tidak ada binatang aneh tingkat Caesar, atau yang lebih tinggi dari tingkat Caesar. Begitu ada binatang tingkat Caesar atau tingkat Maximus yang ikut menyerbu, tingkat bahayanya akan lebih tinggi. Terutama gerombolan binatang aneh yang dipimpin oleh seekor binatang Maximus yang sangat menakutkan. Padahal, binatang Maximus sendiri sudah sangat kuat. Kedua, kecerdasan mereka bisa jadi setara dengan tingkat kecerdasan manusia. Teknik biasa yang manusia pakai untuk mengalahkan binatang aneh akan tidak efektif untuk menghalau mereka. Barak Antares sudah berdiri selama bertahun-tahun. Mereka juga sering mengalami pengepungan dari seekor binatang Maximus. Dan setiap kali itu terjadi, mereka harus membayar mahal. Bahkan sempat beberapa kali Barak Antares hampir hancur total. Oleh karena itu, setiap kali binatang Maximus menyerang kota, bagaikan ujian besar untuk seluruh penghuni Barak Antares. Pendatang baru, sepertinya kita sedang tidak beruntung. Keita menatap binatang Maximus yang berwujud kadal besar sambil menghela nafas panjang. Orang-orang yang semula gembira setelah panen besar, sekarang berubah menjadi ketakutan. Terutama para penghuni yang sebelumnya pernah mengalami momen binatang Maximus menyerang Barak. Mereka akan langsung gemetaran. Kekuatan binatang Caesar bahkan lebih menakutkan daripada binatang Caesar. Selain itu, tingkat kecerdasan binatang Maximus sangat tinggi dibandingkan binatang Caesar. Mereka bahkan bisa menggertak manusia dengan cara membunuh manusia lainnya. Dan yang paling menakutkan adalah ada binatang Maximus lainnya yang ikut ke dalam gerombolan. Binatang Caesar yang melarikan diri sebelumnya juga sudah kembali. Saat ini cuma ada 2 Master Valkyria di seluruh Barak. Secara logika, akan mustahil kedua Master Valkyria bisa mengalahkan binatang Caesar. Alasan kenapa mereka bisa membunuh binatang Caesar sebelumnya karena selain kedua Valkyria, ada ratusan master tingkat Imperial Trius yang ikut membantu. Dengan jumlah mereka,
seekor binatang caesar bisa dibunuh. Meski begitu, banyak manusia yang terluka. Kedua Master Valkyria juga mengalami cedera dengan tingkat yang berbeda. Misalnya, Keita yang salah satu lengannya patah. Meski bisa pulih, tapi tetap saja butuh waktu. Saat ini, ada binatang caesar ditambah binatang Maximus. Kalau berharap bisa mengalahkan mereka dengan keunggulan jumlah pasukan, itu akan mustahil. Terlebih lagi, kedua Valkyria sudah terluka. Ini adalah pertarungan yang mustahil untuk dimenangkan. Kita tidak bisa menang, kalau begini, kita harus mundur, kata Keita kepada Master Valkyria lainnya dengan serius. Tapi kemana kita bisa mundur? Tanya Master Valkyria bernama Faunus yang juga terlihat putus asa. Lokasi Barak Antares sudah termasuk sangat aman di Athenos. Bahkan lebih aman daripada hutan binatang aneh yang dilalui para newbie di Athenos. Di sini, sangat kecil kemungkinan mereka menjumpai binatang Maximus. Tapi di hutan binatang aneh, jumlah binatang caesar sangat banyak. Devan sudah mengalaminya sendiri. Sebab, hanya dalam 2 atau 3 hari, Devan sudah membunuh lebih dari 100 binatang caesar dan belasan binatang Maximus. Sedangkan Barak Antares jarang sekali bertemu dengan binatang caesar selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan betapa bagusnya lokasi Barak Antares. Tentu saja, keunggulannya hanya terlindung dari binatang aneh. Padahal, lingkungan di mana Barak Antares berada sangat tandus. Sumber daya mereka sangat langka. Justru karena inilah jarang ada master atau binatang aneh yang tinggal di sekeliling. Tapi begitu pergi dari sini, apa yang akan mereka hadapi pasti jauh lebih berbahaya daripada ini. Hal ini juga membuktikan betapa bermanfaatnya lencana Nube yang dikeluarkan oleh Venus. Tanpa lencana Nube, mungkin orang-orang ini sudah mati di hutan binatang aneh. Bagi orang Antares yang berada di Barak, lebih baik berperang sampai mati daripada harus meninggalkan Barak Antares. Kalau bisa membunuh binatang Maximus, kekuatan pasukan di Barak Antares pasti akan meningkatkan pesat. Tapi tetap saja, saat ini ada kemungkinan besar Barak Antares akan rata dengan tanah karena serangan gerombolan binatang aneh yang dipimpin oleh binatang Maximus. Dasar manusia hina, terimalah amarah Lizardo yang agung. Binatang Maximus itu meraung. Salah satu matanya sudah buta. Kelihatannya, dia sangat ganas. Lizardo, Faunus dan Keita terkejut. Mereka akhirnya tahu kenapa binatang Maximus ini datang menyerang Barak Antares. Binatang aneh yang mirip kadal ini bukanlah binatang Maximus, melainkan hanya binatang caesar. La pernah memimpin pasukan binatang aneh dan melancarkan serangan ke Barak Antares. Selama binatang itu mengepung, Keita menusuk salah satu matanya. Sekarang, ia sudah menjadi binatang Maximus dan jelas ia datang untuk membalas dendam pada Keita. Gerombolan binatang aneh tidak langsung menyerang Barak Antares. Tapi mereka perlahan mengepung Antares. Dan juga membentuk formasi. Di depan ada binatang aneh dengan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Bertanggung jawab menahan serangan yang datang. Dengan perlindungan mereka, serangan dari formasi tingkat rendah di menara Barak Antares akan sia-sia. Ini adalah kengerian dari gerombolan binatang aneh yang dipimpin oleh binatang Maximus. Binatang aneh tidak hanya ada di darat, tapi ada juga binatang aneh yang terbang di langit, menyaksikan dengan penuh semangat. Mereka mengeluarkan raungannya dan mata mereka penuh dengan keganasan. Tunggu saja sampai binatang Maximus memberi perintah, lalu ratakan Barak Antares. Kali ini, Barak Antares berada dalam bahaya. Kalau mau kabur juga tidak mungkin. Karena tidak mungkin manusia bisa terbang lebih cepat dari binatang aneh.
Jelas sekali, kali ini binatang Maximus ini bertekad menghancurkan Barak Antares untuk membalas Keita setelah membutakan matanya. Tapi, saat ini, mata Keita menyipit dan dia berkata, kalau begitu, maka Barak Antares masih punya secercah harapan. Oh, katakan apa rencanamu? Faunus mengira Keita sudah punya ide bagus dan senyuman langsung muncul di wajahnya. Telah datang untuk membalas padaku. Kalau aku keluar dan memancingnya pergi, tanpa serangan dari binatang Maximus, mungkin Barak Antares dapat menahan serangan binatang ini, kata Keita sambil memberanikan diri. Tidak, Faunus segera menolak rencana ini ketika mendengarnya. Binatang itu sudah menerobos jadi binatang Maximus. Selama bertahun-tahun, Keita juga sudah meningkat pesat. Tapi tetap saja jarak dengan binatang Maximus terlalu besar. Lagi pula, Master Valkyria terkuat pun mustahil membunuh binatang Maximus, apalagi Valkyria biasa. Kalau ingin membunuh binatang Maximus, cuma bisa dilakukan Master Freyja ke atas. Dengan kata lain, kalau Keita berusaha memancing perhatian binatang Maximus, maka dia pasti akan mati di tangan binatang Maximus. Kak Faunus, ini satu-satunya cara untuk melindungi Barak Antares. Kalau aku tidak memancing binatang Maximus, kita tetap saja mati dan Barak Antares tidak akan bisa bertahan. Lebih baik aku mati daripada kita semua mati, kata Keita pelan. Tapi, tidak usah banyak bicara lagi. Keita langsung menyela Faunus. Kemudian, dia berjalan dengan berani menuju binatang Maximus. Melihat ini, wajah semua orang tampak sedih dan penuh rasa hormat. Jelas binatang Maximus belum melihat Keita saat ini. Kalau saja Keita lari sekarang, binatang Maximus ini mungkin tidak akan mengejar dia. Tapi Keita berinisiatif sendiri menarik perhatian binatang Maximus. Dengan begini, dia pasti mati. Bersambung.